Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang rupiah. Pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana cara cepat kaya, dunia dan akhirat. Namun sebelum itu saya mulai dengan cerita di mana di kampung saya itu ada orang yang dianggap kaya. Orang ini secara material dia punya rumah yang cukup mewah dengan satu sepeda motor. Dia dianggap kaya. Saya kuliah di Bima, orang yang memiliki rumah yang seperti rumah yang di kampung saya itu, dan sepeda motor seperti sepeda motor yang di kampung saya itu, dia dianggap miskin di Bima ini. Kenapa? Karena ada yang punya mobil dan rumahnya bukan tingkat 1 tapi tingkat 2. Artinya teman-teman, dalam perspektif sosial, bahwa orang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya yang terlihat, dan banyak harta ini itu hasil perbandingan kita dengan orang-orang di sekitarnya dan bahkan diri kita. Itu orang kaya dalam perspektif sosial. Artinya teman-teman, orang kaya dalam perspektif sosial itu sifatnya relatif. Kenapa? Karena dia hasil perbandingan. Nah lalu, kaya itu seperti apa sebenarnya? Kita lihat pada perspektif ekonomi. Nah, perspektif ekonomi itu akan melihat kepada kemandirian ekonomi kita. Kita punya uang 1 miliar. Kita punya mobil. Kita punya sepeda motor. Kita punya rumah. Tadi di perspektif sosial, kita dianggap kaya. Misalkan begitu. Dianggap kaya karena dibandingkan. Nah sekarang, secara ekonomi, apakah betul kita orang kaya? Dengan adanya harta benda itu atau yang kita sebut dalam ekonomi aset itu. Nah kita harus hitung dulu. Jangan terburu-buru menjudge bahwa itu orang kaya dalam perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi itu akan dilihat pada asetnya itu, ya kan, atau uang yang ada di dirinya atau yang dia miliki, dilihat atau dibandingkan dengan hutangnya. Nah, tadi di perspektif sosial itu dibandingkan dengan orang di sekitarnya atau bahkan diri kita. Sementara dalam perspektif ekonomi, dia harus dibandingkan dengan asetnya dengan hutangnya. Jika hutangnya lebih banyak, sementara asetnya itu kecil, dia belum kaya. Walaupun dia punya mobil mewah, rumah mewah. Karena mobil, rumah, ya kan, itu adalah hutang. Dalam istilah ekonomi disebut kredit. Nah dari inilah maka dalam sistem ekonomi disebutnya ada hutang itu jangka pendek, ada jangka panjang. Artinya yang selama ini kita sebutkan sebagai orang kaya dan dengan itu kita juga berlomba-lomba ingin kaya, beli mobil, beli sepeda motor, rumah mewah. Bahkan dengan itu juga kita lakukan segala hal halal dan haram hantam saja supaya punya mobil, punya rumah mewah. Ternyata itu belum kaya teman-teman. Maksud saya belum seutuhnya kaya karena akan dibandingkan dengan hutang dulu. Gitu. Artinya dalam perspektif sosial dan ekonomi ternyata konsep kaya ini masih juga relatif. Tidak bisa kita pastikan apakah betul kaya atau tidak. Gitu. Nah sekarang kalau seperti itu modelnya, lalu bagaimana supaya kita ini cepat kaya? Kalau punya mobil belum kaya, punya rumah belum kaya, bagaimana caranya? Maka dalam perspektif filsafat menawarkan satu konsep kaya yang luar biasa bagi saya. Teman-teman, kalau tidak suka filsafat, silakan skip video ini, jangan lanjutkan. Jangan sampai Anda marah-marah karena saya menyatakan hal ini. Jadi dalam perspektif filsafat, orang kaya itu bukan banyak hartanya, bukan banyak duit atau banyak uang, ya kan,
Tetapi orang kaya itu adalah yang banyak memberikan apa yang dia miliki dan dia sukai kepada orang lain. Apa yang dia miliki dan dia butuhkan kepada orang lain. Itu orang kaya dalam perspektif filsafat. Kurang lebih klaim yang disebutkan dalam perspektif filsafat di dalam buku Hasan Abu Ammar yang berjudul Sketsa Filsafat itu bahwa mustahil yang tidak punya memberi, yang punyalah yang memberi. Jadi dalam perspektif filsafat, kalau kamu punya uang, ya kan, katakan uangmu itu 20.000. Kamu pergi isi bensin 15.000. 5.000-nya kamu kasih ke pengemis yang duduk di pom bensin. Kamu sudah kayanya kamu itu ada 5.000. 5.000 kekayaanmu sudah pasti dunia dan akhirat. Sudah pasti. Ini cara simpel cepat kaya itu. Tidak harus serta-merta kamu punya mobil untuk kaya, enggak. Jadi itu semua hanyalah gaya hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman kita hari ini. Tapi sebenarnya untuk menjadi kaya, konsepnya sangat simpel, teman-teman. Silakan teman-teman pakai konsep ini. Dan apa yang kita berikan itu tidak berkurang, teman-teman. Justru bertambah. Ini dalam perspektif filsafat. Logikanya begini. Kalau kamu berikan kepada 10 orang yang sangat membutuhkan masing-masing uangmu itu 5.000, 5.000, 5.000. Setiap bulan kamu lakukan itu. Bayangkan, setiap bulan 10 orang ini menunggu uang 5.000 darimu, ya kan? Menunggu uang 5.000 darimu, maka doa mereka bagaimana, ya kan? Spirit mereka bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan uang 5.000, 5.000, 10 orang 50.000 untuk mereka. Setiap bulan mereka tunggu. Itu logikanya. Jadi sebenarnya kalau kamu semakin memberi, sebenarnya bukan semakin berkurang, justru makin bertambah, teman-teman. Makin bertambah, bukan makin berkurang. Ini perspektif filsafat, beda ya. Nah, kenapa dalam perspektif filsafat itu menyatakan orang kaya seperti itu? Ya, dasarnya dari hal-hal yang spiritual. Nah, kita kalau percaya ada pencipta, ada Tuhan, ada hal-hal spiritual dalam diri kita, bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang memberikan alam semesta, bahkan diri kita diadakan oleh Tuhan, artinya Tuhan itu maha di atas segala maha. Ya kan? Artinya, kalau kita kaya, Tuhan itu maha kaya. Nah, mengapa Tuhan itu maha kaya? Alasan logisnya adalah Tuhan maha kaya karena Dia senantiasa memberi kepada kita semua. Bahkan alam ini diberikan. Silakan kamu gunakan, silakan. Gitu kan? Tapi ingat, kamu harus berbagi. Nah, kenapa harus berbagi? Itu adalah manifestasi daripada Tuhan yang tadi maha kaya. Kita amalkan itu dengan berbagi juga. Kepada siapa? Kepada apa yang Dia ciptakan. Ya, apa yang diciptakan oleh Tuhan? Yaitu alam semesta. Isinya ada manusia. Kalau kita merasa bahwa kita punya sesuatu, kita beri. Itu konsekuensi logisnya. Kalau kita tidak merasa punya sesuatu, maka kita tidak beri. Nah, artinya kalau secara perspektif sosial tadi, mengapa orang tidak berikan anak fakir miskin padahal rumahnya mewah? Sebenarnya belum kaya, teman-teman. Kenapa? Karena dia masih banyak hutang gitu. Ya, gitu, dia masih banyak hutang. Hidupnya tidak tenang. Karena masih butuh dia. Dia mau berikan kepada orang lain, dia pikir bayar hutang bulan ini, bayar hutang tahun depan. Makanya dia tidak akan berikan pada orang lain. Artinya dia masih butuh dengan asetnya itu. Nah, beda dengan orang yang memberi. Orang yang memberi itu logisnya adalah dia tidak butuh lagi. Makanya dia beri. Gitu. Nah, terakhir, teman-teman, jika kita ini adalah pekerja, misalnya karyawan di suatu perusahaan, ya berapa gajimu? Ya, caranya, ini cara cepat kaya nih. Gajimu katakan 2 jutaan. Keluarkan 5% dari 2 juta itu
untuk membayar hutangmu. Hutang kepada siapa? Hutang tenagamu. Tenagamu, nafasmu setiap hari yang kamu lakukan untuk bekerja itu kamu harus keluarkan. Kepada siapa hutang? Kepada Tuhan yang telah memberikan tenagamu. Nah, gimana caranya? Dengan berbagi. Dengan memberikan 5% itu kepada makhluk ciptaannya yang tadi, ya kan, yang saya jelaskan, yang menunggu. Siapa mereka itu? Ada pengemis, ada kaum janda, ada yatim piatu, gitu, yang dimarginalkan oleh keadaan-keadaan sosial kita hari ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau hari ini teman-teman ingin jadi kaya, jadilah kaya sebagaimana manifestasi kekayaan Tuhan terhadap makhluknya. Itulah kaya yang sebenarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.